Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya akan mereview tentang NSM, New Sign Musket. Jadi teman-teman, seperti janji saya di video sebelumnya, kemarin yang video yang ketika saya mau menjual melepas koleksi saya satu pohon 6 varian itu. Nah, karena memang di sini nanti akhirnya yang itu saya jadikan tempat trans, dan ini untuk NSM. Nah, ini masih ya teman-teman, kemarin itu datangnya sore hari Rabu, hampir maghrib ya, mau menjelang maghrib lah, dengan pot yang bukan pot, planter bag ukuran kayaknya 15 liter ya. Nah, ini NSM ini teman-teman adalah bagi teman-teman yang mengikuti ya perkembangan pengangguran di Indonesia, ini adalah salah satu jenis yang kontroversial ya. Bagi saya nggak tahu, banyak yang skeptis terhadap bibit ini, pro kontra gitu. Karena saya juga mengamati dan sekarang saya berada di dalam grupnya, jadi saya tahu ya di dalam grup maupun di luar grup gitu keadaannya tuh seperti apa sih kondisinya. Walaupun sebenarnya teman-teman begini, kalau saya pribadi karena yang komentar itu terkadang para seller ya, saya nggak tahu permainan seller itu seperti apa, karena memang saya bukan seller sejati ya yang benar-benar ngadain bibit ataupun dijadikan profesi gitu kan, untuk memperbanyak bibit. Saya tuh seller yang seller juga gitu, tapi ya semau saya, kalau lagi ada ya saya buat, kalau enggak ya enggak, kalau ada yang suka ya saya lepas gitu. Jadi seller yang santuy banget gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ya berangkatnya dari hobi aja, tapi ketika misalnya ada yang suka ya saya lepas. Nah teman-teman, NSM ini kalau kita melihat diskusi ya di luaran itu membuat kuping kita panas gitu. Dalam artian panas tuh, kalau saya sendiri kan karena memang bukan importir awal, jadi ya nggak terlalu ngefek ya. Nah, tapi begini teman-teman, saya nggak mau masuk ke perdebatan itu ya. Ada yang pro, ada yang kontra, itu silahkan. Saya pribadi hanya ingin tetap ke tujuan niat saya awal ya, kita mereview. Jadi kalau bisa dibilang saya ingin jadi table grab vlogger ya. Jadi saya ingin tahu kayak gimana sih gitu, karena kan nggak cuma ini aja video pertama ya, maksudnya bukanlah video pertama saya terkait untuk mengulas suatu jenis varietas anggur. Kalau teman-teman ikuti ya, saya sudah banyak ya mereview gimana sih karakternya, karena memang dari awal tujuan saya adalah ingin mencari yang sesuai dengan kriteria saya. Nah, jadi begini teman-teman, kalau mau fair ya, ini jadi saya akan menceritakan dulu kisahnya seperti saya menceritakan kisah NN06. Jadi si New Sign Musket ini saya penasaran gitu kan, saya tanya, ini saya beli dari seller yang mungkin awal-awal ya yang mendatangkan. Nah, beliau saya sebut saja namanya Sinar Lintang ya kalau Facebooknya. Jadi beliau itu mendapatkan cuttingan dari temannya Pak Putu Blambangan yang ada di Jepang. Nah, jadi dua-duanya ini saya hubungi nih, karena saya nggak mau jadi gini, ketika kita mau memiliki satu varian tuh sebaiknya ya menurut saya jangan beli online, tapi benar-benar kita tahu sejarahnya. Jadi kalaupun misalnya ternyata nggak valid ya udah gitu kan, kalaupun misalnya ternyata nggak valid ya bisa kita track nih, kok bisa ya saya begini, kok bisa ya saya gitu. Kalau saya sih seperti itu ya, seperti kasus si Cleopatra itu saya temuin tuh, walaupun misalnya sellernya itu bukan sumber aslinya gitu, tapi saya track, saya minta dong sumbernya dari mana gitu. Jadi saya track banget detail gitu ya. Jadi saya ingin tahu kok bisa yang di bapak itu Cleopatranya panjang, di saya kebuntet. Ternyata dia kasih solusi, oh iya ya triknya begini, kan enaknya begitu ya teman-teman. Ketika kita langsung ke orangnya itu yang memang punya sumbernya, jadi kita tuh nggak nanya apapun juga nggak yang kayak di pingpong gitu, karena memang dia menangin langsung, apalagi sampai bisa membuahkan di tempatnya langsung gitu. Karena banyak seller yang memang
dia cuma ya itu tadi menjual doang gitu dengan membibitkan sebanyak-banyaknya, tapi di dia sendiri juga mungkin belum berbuah. Bahkan saya sering menemukan yang seller itu di dia belum berbuah, tapi di yang pembelinya sudah berbuah. Saking seringnya diperbanyak ya si batang anggurnya ini. Nah, jadi teman-teman, saya menghubungi kedua-duanya. Sebenarnya yang awal banget saya hubungi itu adalah Pak Putu Blambangan. Saya nggak tahu kalau beliau yang mendatangkan ya. Hanya saya tahu nama itu sering disebut ketika ada penyebutan NSM. Jadi saya penasaran, saya tanyakan di sana, beliau bilang, jadi beliau itu punya kenalan di tempat yang berbeda. Nah, kenalannya ini merekomendasikan untuk untuk mencoba menanam NSM. Memang di situ dia diperlihatkan ya foto, ini loh Bu gitu kan, saya belinya memang ada tulisan kayak kalau kita beli bibit gitu loh, misalnya bibit kayak panah merah kayak gitu ya, nah itu ada memang tulisannya new. Jadi memang kalau saya berusaha untuk objektif, secara kasat mata memang ada label new di situ. Nah, jadi untuk sekaligus ya untuk meluruskan teman-teman, karena memang banyak juga yang beranggapan bahwa ini adalah goreng-gorengan gitu. Walaupun saya nggak tahu ya di belakangnya itu seperti apa, hanya kalau saya melihat data yang saya miliki itu memang ada, dia perlihatkan ada label new-nya di sana. Nah, jadi teman-teman, beliau itu ternyata menanam. Nah, setelah beliau menanam, beliau itu juga sebenarnya punya koleksi sunmuscat yang biasa dia tanam di sana. Nah, kalau hasil dari dia melihat untuk perkembangan buahnya itu lebih besar dan lebih banyak dibandingkan sunmuscat yang dia tanam sebelumnya gitu, yang varian lama gitu. Nah, jadi dia mengirimkanlah ke temannya yang ada di Jawa Timur, yaitu kalau nggak ini saya juga menghubungi beliau ya. Jadi di beliau itu Sinar Lintang, beliaulah yang memperbanyaknya. Nah, sebenarnya katanya sih, saya konfirmasi, ini gimana sih Pak? Saya ingin tahu karena saya sudah punya, jadi saya berhak untuk tahu gimana sejarahnya gitu kan. Nah, jadi beliau menceritakan bahwa sebenarnya yang namanya NSM ini benar ya, dia dapat dari temannya Putu Blambangan sebanyak 10 cutting. Jadi sebenarnya ada 10 orang pertama yang mendapat ini, dan alhamdulillah pada berhasil, kata dia kan begitu. Nah, hanya sekarang sendiri yang jadi kontroversi itu kan, satu, pertama harga ya, yang kedua eksklusivitas. Nah, sebenarnya yang ingin saya kritisi sebenarnya ada ya di sini ya, eksklusivitas itu tadi. Karena saya muslim, saya juga tidak sedang ingin berdebat di arah ini. Hanya ketika saya muslim, berarti sebenarnya saya ada kewajiban untuk mengingatkan seller yang mungkin juga muslim gitu ya di situ, bahwa ini benar nggak sih, sudah sesuai belum sih akad jual beli ini dengan ada syarat dan segala macamnya. Tapi oke lah, itu nanti saya akan sampaikan secara pribadi, karena memang terus terang saya ini menjadi salah satu kegelisahan saya ya. Bukannya apa-apa, yang sepengetahuan saya ketika kita sudah membeli, maka sebenarnya ada dalam Islam itu ya sudah terjadi pemindahan kepemilikan ya. Dan ketika pemindahan kepemilikan berarti itu sama dengan pemindahan juga pengelolaan gitu. Jadi terserah orang itu gitu, mau dijual, mau dibagi, mau diapa gitu kan. Nah, yang seperti itu setahu saya. Tapi ini kita nggak usah kesana ya teman-teman, karena saya mau mereview tentang NSM, maka di luar apapun kontroversinya itu tadi, kita tidak usah berdebat, karena itu akan memutus ya, membuat suasana tidak enak, ngabisin energi kita. Saya pribadi sebagai preview, saya hanya ingin melihat, oke, yuk teman-teman, saya wakilin deh gitu. Ini saya punya bibitnya, kita lihat perkembangannya seperti apa, figuritasnya seperti apa, kegenjahannya, benarkah seperti yang dibilang-bilang. Nah, hanya gini teman-teman, tetap ya, dari Pak Putu Blambangan sendiri bilang yang namanya sunmuscat itu nggak bisa lepas dari memang GA3 dan hormon ya, CCPU kayak gitu. Nah, saya tanyakan juga itulah yang memang membuat lekukannya itu
terjadi gitu. Nah, saya kira selama ini kan yang namanya sun masket itu ya alaminya memang ada lekukan, tapi ternyata itu mungkin ada, tapi akan diperjelas lagi ketika maksudnya pemberian GA3 dan CCPU itu akan mempertegas lekukan pelatnya itu loh, lekukan yang ada di buah berinya itu. Nah, yang kayak gitu ya. Nah, ternyata kalau di Jepang ya memang nggak bisa lepas dari itu. Ketika memang kita mau belahannya semakin dalam, maka ya pemberiannya juga harus harus sesuai dosis. Nah, kemarin saya sempat diskusi, terus gimana? Ternyata teman-teman ada triknya gitu kan. Nah, pemberian CCPU dan juga GA3-nya juga itu ternyata misalnya ya dari segede nih kayak velos gini nih ya, dari yang kecil-kecil ini segede kacang ijo itu pemberiannya berapa ppm, nanti besar dikit pemberiannya juga beberapa ppm gitu kayak gitu. Jadi memang agak tricky ya menurut saya. Nah, hanya saja yang menarik ini teman-teman, ternyata setelah dicoba, karena kan ini didatangkan bulan Februari ya, pertama yang punya banget itu akhir Februari kalau nggak salah, berarti kan sebenarnya 7 bulan ya. Nah, kalau yang ada kemungkinan yang di kita itu tidak akan bisa seperti yang di Jepang, karena produk GA3 dan juga CCPU kita juga standarnya mungkin beda ya, kualitasnya entah apa gitu. Karena pernah dicoba juga ternyata ya tidak semaksimal yang di Jepang, mungkin karena memang beda obat itu tadi ya. Tapi kalau saya pribadi oke lah, nggak masalah selama memang rasanya juga masih bagus atau produktivitas masih tinggi kayak gitu. Jadi masalah ada belahan yang sangat, kalau teman-teman lihat ya yang New Shine Masket itu belahannya itu benar-benar dalam banget. Jadi benar-benar apa ya, jadi kayak malahan bentuknya jadi kayak ada love-nya gitu loh. Nah, tapi yang saya tahu kan yang Shine Masket di pasaran itu kan apa namanya, dia ya besar aja, besar ada belahan lekukan dikit gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, sebagian tambahan informasi lagi, saya mau menyampaikan bahwa konon gitu ya, kata yang sumber saya ini, di Jepang itu juga sekarang sedang melakukan perombakan ya, maksudnya kan banyak perkebunan di sana yang juga mau beralih ke NSM walaupun baru 10%. Karena apa ya? Karena itu tadi, dengan pertimbangan bahwa kualitasnya ini lebih oke dibandingkan yang sebelumnya. Nah, jadi teman-teman, kita nggak usah masuk ke sana ya, kita nggak usah masuk ke perdebatan segala macam. Saya hanya mau sekilas info, gini loh riwayat si NSM ini sampai bisa masuk ke Bukit Jasmine ya. Saya track, saya tanya-tanya ke sumbernya langsung, baik yang mendatangkan maupun yang baik yang memilikinya ya di awal maupun yang mengimportir pertama kali. Jadi cerita saya ini gitu ya, apa yang saya ungkapkan hari ini adalah insya Allah valid, dalam artian ya saya merasa usaha saya sudah maksimal ya, sudah sampai ke orang-orang yang memang kirim, orang yang mengirim dan orang yang menerimanya. Paling itu ya teman-teman, kita kawal ini sampai dia berbuah insya Allah. Tolong didoakan, karena mudah-mudahan video kali ini bisa menjadi referensi ya. Saya ingin sih semua koleksi saya bisa menjadi referensi, semua jenis, nggak semua, mungkin tidak bisa semua ya, minimal mewakili lah varian-varian tertentu yang memang mungkin masih minim, ataupun misalnya minim informasi ya, karena nggak jarang varian baru terlalu banyak tapi referensinya tidak didukung gitu. Nah, saya ingin jadi salah satu preview anggur dimana itu bisa menjadikan referensi buat teman-teman dalam memilih anggur yang ingin dikoleksi, terutama para newbie, karena saya pun newbie gitu kan. Saya tahu bagaimana susahnya mencari referensi. Nah, jadi saya, apalagi kalau misalnya tempat kita terbatas ya teman-teman, itu kan inginnya yang nanem tapi yang sesuai dengan spesifikasi yang kita punya atau standar kita. Ya paling itu ya teman-teman. Mudah-mudahan doakan sampai dia sehat. Saya nggak akan pindah ini karena memang saya hanya mau buat 2 atau 3 tersier saja, mau coba dulu gitu sampai dibuahkan. Nah, jadi kita nggak nunggu lama insya Allah. Jadi nggak seperti teman-temannya yang lain itu saya
kemarukan nih ya, sampai 2 meter, itu juga velos 2 meter, walaupun alhamdulillah berbuah, tapi kayaknya nggak ideal. Saya ingin coba dulu aja, nanti kalau misalnya ternyata hasilnya bagus segala macam, kita pindah ke planter bag yang lebih besar. Oke, demikian teman-teman informasi terkait NSM ini. Kita kawal seperti apa sih perkembangannya. Jadi bisa apa ya, kita bisa melihat tumbuh kembang si NSM ini di Bukit Jasmine. Oke, demikian salam pengangguran dari Bukit Jasmine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.